few moments later. Halo semuanya, perkenalkan kami selaku kelompok 2 dari kelas akuntansi 23.2 dengan saya Wilbert I dengan NIM 233010077. Dari video ini kami akan menjelaskan sistem pengendalian manajemen dari kasir sebuah toko yang bernama Toko Dekatex di Jalan Bandung, Medan, yang menjadi tempat penelitian dari proyek kami. Seperti yang diketahui semua orang, kasir merupakan sebuah pekerjaan di mana orang yang bertugas untuk melakukan transaksi di suatu perusahaan atau toko. Kasir memiliki peran yang cukup penting dalam perusahaan karena langsung berhubungan dengan konsumen ataupun pelanggan, serta transaksi keuangan dan pencatatan stok yang ada di perusahaan. Akan tetapi, dalam praktiknya masih sering terjadi kendala seperti kesalahan input barang, selisih kas, dan keterlambatan pelayanan. Maka dari itu, kita butuh sebuah sistem pengendalian manajemen yang kuat dan efektif. Dekatex sendiri hanya memiliki satu karyawan kasir, dan jam operasional toko ini dimulai dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis kami, terdapat beberapa masalah yang ada di divisi kasir ini, seperti selisih kas yang rata-ratanya itu mencapai 100.000 per bulan. Hal ini disebabkan karena lupa mencatat transaksi. Selain itu juga sering terjadi pencatatan stok yang berbeda dari fisik barang. Hal ini disebabkan oleh human error. Kesalahan ini bisa terjadi karena biasanya di jam 1 siang hingga jam 3 sore itu merupakan jam hektik, sehingga bisa terjadi kesalahan pencatatan karena divisi ini hanya dikerjakan oleh satu orang. Nah, di toko ini juga tidak memiliki key performance indicator yang jelas dan hanya mengandalkan absensi kehadiran. Wawancara dan analisis yang kami lakukan, toko ini masih menggunakan sistem pengendalian yang sederhana dan belum efektif. Kenapa dikatakan belum efektif? Karena toko ini masih sering mengalami kendala yang sering terjadi seperti selisih kas kecil, selisih stok. Jadi selisih stok ini terjadi karena toko ini hanya melakukan pemeriksaan stok hanya 1 tahun sekali, yaitu pun di akhir tahun. Jadi toko ini juga kadang mengalami salah pencatatan transaksi dan barang. Jadi permasalahan ini terjadi karena toko ini tidak ada monitoring rutin, juga tidak ada target zero selisih. Jadi kasir juga tidak tahu standar yang diharapkan itu bagaimana. Dan toko ini juga tidak ada reward dalam personal control. Dalam pemilihan karyawannya juga hanya berdasarkan pengalaman dan tidak ada evaluasi lanjut. Tetapi toko ini dalam kultural kontrolnya itu bisa dikatakan baik dan komunikasi antar sesama karyawan itu tidak ada masalah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evon. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana rancangan sistem pengendalian baru untuk toko Dekatex. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Key Performance Indicator-nya. Key Performance Indicator untuk toko Dekatex yang pertama, kasir di toko Dekatex ditargetkan mampu menyelesaikan setiap transaksi dengan kecepatan kurang lebih 1 menit diukur pada saat jam operasional sibuk. Yang kedua, target kepuasan pelanggan ditetapkan dengan target minimal 8 dari skala 10 berdasarkan hasil survei pelanggan dari Google Review. Yang ketiga, kasir wajib menjaga akurasi pencatatan transaksi dengan target ketepatan minimal 98% untuk meminimalkan kesalahan input dan selisih kas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang standar operasional prosedur transaksi kasir. Yang pertama, kasir wajib melakukan pembukaan transaksi sebelum proses pembelian pelanggan. Yang kedua, kasir melakukan pengecekan ulang barang yang dibeli dan mencocokkannya dengan bon transaksi. Yang ketiga, kasir menyebutkan total harga pembelian kepada pelanggan secara jelas. Yang keempat, kasir menyebutkan jumlah uang yang diterima dari pelanggan. Yang kelima, kasir menyebutkan jumlah uang kembalian yang diberikan kepada pelanggan. Yang keenam, kasir menyerahkan bon pembelian kepada pelanggan dan mengucapkan terima kasih sebagai bentuk pelayanan yang sopan dan profesional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang standar operasional penutupan kasir. Yang pertama, kasir melakukan perhitungan uang
kas awal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, kasir melakukan rekapitulasi total seluruh transaksi selama periode kerja. Yang ketiga, kasir menghitung uang fisik yang tersedia di kasir. Yang keempat, kasir wajib mencatat selisih kas apabila terdapat perbedaan antara uang fisik dan hasil rekap transaksi. Sekian rancangan sistem pengendalian baru untuk toko Dekatex. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Windy. Nah, berdasarkan yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya, dapat kita simpulkan bahwa perusahaan toko Dekatex kurang memanfaatkan teknologi dan pengendalian manajemen yang kurang, di mana perusahaan tidak melakukan mekanisme monitoring harian, evaluasi mingguan, serta simulasi hasil perbaikan. Dan perusahaan seharusnya membuat atau merancang sistem agar mempermudah karyawan dalam mencatat dan melakukan transaksi. Nah, rekomendasi 1. Mengatasi selisih kas atau pencatatan transaksi yang salah. Kendalanya, kas kecil sering selisih karena lupa mencatat transaksi. Solusinya, langsung mencatat setiap transaksi yang dilakukan dan membuat tanda terima. Dan menyimpan langsung bukti transaksi dalam satu map dan mengecek jumlah kas kecil saat masuk jam kerja atau selesai kerja. 2. Mengatasi selisih stok. Kendalanya, stok selalu kurang saat dilakukan pengecekan. Nah, solusinya itu melakukan cek stok atau stok name setiap bulan atau minimal 3 bulan sekali. Ketiga, mengatasi salah input barang. Nah, kendalanya itu salah menulis kode barang atau jumlah barang. Solusinya, cross check 2 atau sampai 3 kali setelah mencatat. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian materi masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami meminta maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Semoga penjelasan dari kami dapat memberikan manfaat untuk kedepannya untuk toko Dekatex. Dan terima kasih. Bye-bye semua.